Hari ini kami akan membahas metode Scrum dalam pengembangan aplikasi yang kami buat nantinya. Nah, saya di sini perkenalkan, saya sendiri adalah Muhammad Soleh Afif sebagai product owner pada tugas kali ini. Dan kemudian next. Saya Muhammad Iqbal Alifari Al-Awalain. Di sini saya berperan sebagai Scrum Master. Next. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujakir. Di sini saya berperan sebagai development team. Next. Dan di sini saya Rehan Dwi Putra, saya sebagai development team. Siap. Kali ini saya akan memaparkan bagaimana aplikasi yang akan dibuat nantinya. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi presensi daring atau presensi online, yang mana aplikasi ini adalah aplikasi yang berbasis mobile yang bisa diakses lewat Android saja. Nah, kenapa saya ingin adanya aplikasi ini? Itu adalah dilatar belakangi dengan pandemi yang terjadi saat ini, yang mana kita tidak bisa absen secara pinjer ataupun tanda tangan, ataupun langsung menghadap ke bagian kepegawaian. Nah, dari sini banyaknya orang yang bekerja dari rumah itu menyebabkan absensi tidak bisa maksimal. Nah, dari sana saya ingin adanya aplikasi yang mana bisa melacak posisi dari karyawan, kemudian dapat memuat foto ketika dia absen, maksudnya ini selfie, kemudian dia bisa input pekerjaannya di sana, deskripsi pekerjaannya saja tidak masalah. Kemudian dia bisa inputkan file yang ada sudah dia kerjakan. Nah, mungkin saya sudah browsing dan beberapa aplikasi yang mana mungkin seperti inilah tampilannya nantinya. Jadi di sini dia bisa selfie, ketika dia absen dia bisa selfie, kemudian dia bisa lacak koordinatnya. Kemudian aplikasinya juga bisa diinputkan deskripsi kinerja, kemudian dia bisa unduh berkas di sana. Kali ini Mas Apip bisa minta screen share dulu yang fitur-fiturnya, Mas. Oh, baik. Sebentar, Pak. Saya akan share screen ya, Pak. Nah, ini Pak, ASM. Fitur-fitur yang saya mau, Pak. Kelihatan ya, Pak ya? Oke, siap. Cukup, Pak? Cukup. Silakan, Pak. Kita maunya ada pembuatan aplikasi ini, cuman saya maunya metodenya Scrum, Pak. Oke, siap. Oke, teman-teman, dari product owner sudah memberi penjelasan tentang aplikasi yang diinginkan, yaitu aplikasi absensi online. Di sini teman-teman development team, apakah ada pertanyaan lebih lanjut, misalkan berapa hari yang kita bisa tentukan untuk membuat aplikasi ini? Selanjutnya, dari situ tadi kan ada 4 fitur ya, Mas Afif? Iya, benar, Pak. Ada 4 fitur, yaitu saya presentasikan. Kita langsung ke bagian Trello-nya. Teman-teman, apakah kelihatan? Di sini ada 4 fitur, yaitu tracking location, tag foto, input task, sama input file. Tracking location tadi bisa absensi sesuai dengan lokasi dia berada pada saat misalkan check in atau check out, atau misalkan absen, datang atau pergi kan gitu, datang atau pulang kan gitu. Di situ tag foto, misalkan saat absen, selain check in di location, sama juga dia menginputkan foto pada saat pertama kali pas kita ngambil gambar, sama langsung juga location-nya juga. Apakah begitu, Mas Apip? Betul, Pak.
Itu yang saya mau, Pak. Nah, selanjutnya input task sama input file ini kan di menu berbeda lagi kan. Itu seperti apa kerjaan dia, misalkan di apa ya, input task itu pekerjaan apa yang dikerjakan selama dalam 1 hari, atau ini misalkan input tasknya ini Mas Apip apakah harus sesuai schedule atau sesudah dikerjakan, sebelum dikerjakan atau sesudah dikerjakan gitu? Bebas. Untuk yang pertama, aplikasi yang pertama ini bebas sih, Pak, mau di inputnya kapan, yang penting harian dia ada lapor. Oke, siap. Termasuk input file ini berarti kan termasuk di bagian yang input task itu kan? Betul. Jadi deskripsinya apa, dia kerjaannya apa, kemudian file yang dia kerjakan apabila ada bisa diinputkan di sana begitu. Oke. Ini saya sudah buatkan backlog, habis itu sama sprint backlognya. Nanti teman-teman tim development bisa melaporkan pekerjaan-pekerjaan selama kita tentukan nih berapa hari dulu, selama 30 hari kah atau kurang dari 30 hari atau bisa dikerjakan. Gimana dengan Mas Muzakir sama Mas Rehan? Baik Pak, izin masuk Pak ya. Siap, silakan. Melihat dari script yang akan kita kerjakan, Iya. di dalamnya ada beberapa fitur yang Mas Zakir, suaranya Mas. Oke. Suaranya kurang kurang Oke. masih. Mungkin saya ulang sedikit Pak ya. Ya, Terkait dengan scope yang kita punya dan ada beberapa fitur yang mungkin bisa dibilang agak intermediate gitu ya. Dari saran saya sendiri untuk pembuatan master data dan pembuatan konektivitas antara API aplikasi kita dan aplikasi Google Maps sendiri itu mungkin membutuhkan waktu 2 minggu Pak. Untuk selanjutnya testing dalam waktu 1 minggu dan mungkin deployment beberapa hari kemudian. Jadi bisa disimpulkan saran dari saya itu 1 bulan Pak. Oke. Bagaimana dengan Mas Rehan? Ada saran? Untuk saat ini saya tidak ada sih. Memang waktu yang diperlukan sudah cukup. Jadi kita semoga bisa melakukannya dengan sesuai on time. Oke, siap. Untuk sprint backlog ini teman-teman, saya masih jabarkan sedikit nih. Ada master data karyawan, misalkan begitu kita connect ke API Google Maps bisa karena membutuhkan tracking location. Habis itu take photo permission karena pastinya aplikasi Android ya Mas Apip, karena minta izin sama aplikasi untuk meminta ke smartphone teman-teman untuk teman-teman karyawan untuk ambil foto saat absensi nantinya. Nah, nantinya ini ini kita sepakati sprint backlognya teman-teman development. Sepakat Pak. Oke, siap. Sprint backlognya ini disepakati dan pengerjaan selama yang telah disepakati juga. Jikanya misalkan ada dalam progress atau misalkan sudah selesai, teman-teman bisa melakukan, ini sudah saya share kan, sudah saya invite nih teman-teman di Trello. Misalkan master data karyawan misalkan sudah selesai, bisa aja tinggal dipindah misalkan dari pengerjaan, bisa diberikan keterangan di activity-nya, misalkan gini, lagi connect ke database gitu. Jadi teman-teman bisa nambahin kata-katanya. Jadi misalkan sudah selesai, juga arahkan ke sprint complete. Jadi supaya saya dan teman-teman juga kita sama-sama menjaga untuk pembuatan aplikasi ini selesai tepat waktu. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita nge-review pembuatan aplikasi absensi online. Di sini sudah hadir juga dari product owner. Betul, Pak. Untuk mengetahui progres yang telah dibangun oleh tim development dalam pembuatan aplikasi. Ini saya share
Ini hasil pekerjaan selama berapa hari, Pak? Selama 2 minggu. Oh iya, siap. Oke, ini yang sudah selesai UI UX UI UX atau tampilan dari input task sama input file. Nanti Bapak bisa lihat di Trello. Selanjutnya dalam progres yaitu memasukkan master data karyawan ke database, mengkonekkan API ke Google Maps, sama tracking location juga. Tracking location di fitur absensinya. Memang yang belum masih adalah take photo permission-nya. Itu aja. Bagaimana tanggapan dari product owner? Saya sepakat sih, Pak, kalau misalkan UI UX-nya diselesaikan dulu. Jadi karena saya ini seleranya itu tinggi ya, jadi harus tampilannya dulu diutamakan, Pak, bukan isinya, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak sudah tahu isi hati saya bagaimana, Pak. Baik. Terima kasih. Nantinya Anda melihat UI UX-nya akan menjadi senang gitu, mudah-mudahan. Oke, setelah ini lanjut ke teman-teman tim development. Kita nge-review bagaimana apa ada hambatan atau kendala atau misalkan dalam pengembangan aplikasi ini bisa kita sampaikan. Jadi untuk menjadi evaluasi kita bersama. Silakan teman-teman, bisa dimulai dari Mas Rehan atau Mas Jakir. Kalau dari saya ya, untuk fitur tracking location ini, karena tracking location kan butuh koordinat, jadi menginputkan koordinatnya harus pas itu mungkin agak memakan waktu sedikit lebih lama dari seharusnya. Kalau dari situ cukup. Berarti fitur di tracking location ini lebih susah gitu lah untuk ya, Pak, dikembangkan dengan cepat. Ya. Bagaimana dengan Makasih Mas Rian, bagaimana dengan Mas Zakir? Baik Pak, sebelumnya selamat pagi Pak product owner. Pagi, Pak. Jadi sedikit saya mungkin agak curhat ya terkait bagaimana penyelesaian coding dari master data. Pembuatan master data sendiri cukup simpel dan alhamdulillah terlaksana dengan baik 100%. Cuman kendalanya yang kami hadapi adalah ketika penggunaan Google Maps-nya, Pak. Jadi di saat itu di Google Maps sendiri memberikan layanan hanya sekitar 2.500 input data per harinya. Sedangkan untuk input karyawan kita sendiri lebih dari itu, Pak. Jadi mungkin kepada Bapak Product Owner dan Mas Scrum Master bisa memberikan solusi lah terhadap itu. Mungkin itu dulu, Pak. Oke. Jadi begini teman-teman, product owner sudah mendengarkan apa yang ada kendala dan hambatan. Jadi pertama kendalanya tadi kan dari Mas Rehan, tracking location masih mengalami kendala karena butuh koordinat yang pas dari masing-masing karyawan. Misalkan karyawannya kerja di WFH kan gitu, atau di rumah atau di kantor juga. Selain itu dari Mas Zakir, ini lebih kepada biaya sih sebenarnya, biaya karena setiap API yang lebih dari 2.500 ya tadi Mas Zakir. Jadi kita perlu misalkan karena lebih dari 2.500 perlu adanya biaya tambahan untuk menambahkan API-nya tadi ya Mas Zakir. Saya jadi lupa. Iya Pak. Penggunaan API-nya sendiri perlu biaya lebih tinggi daripada seharusnya yang kita rencanakan. Oh iya Mas Zakir. Apakah kita bisa disebutkan nanti pada saat rapat bulanan ya, pada saat kita rapat bersama keuangan, nanti sebutkan saja berapa nominal yang akan dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi ini ya, terutama bagi data yang banyak seperti itu. Ya benar. Nantinya teman-teman development team misalkan ada yang di luar dari di luar yang seperti Google Maps API dan lain-lainnya, bilang aja misalkan ada tambahan dana atau pendanaan
takutnya nanti ini di luar di luar budget yang sudah disediakan oleh product owner. Halo semuanya, terima kasih sudah bisa berhadir. Hari ini adalah evaluasi dari kita semua tentang pengembangan aplikasi absensi online di perusahaan ini. Pertama, perlu diketahui bahwa aplikasi ini sudah on progress, di mana tampilan sudah selesai 100%. Mengapa tampilan selesai 100%? Hal ini dikenakan untuk kemudahan product owner untuk mengetahui tampilan itu bisa menunjang penggunaan dari karyawan sendiri. Selanjutnya, kenapa terlambat? Kedua, yaitu kenapa terlambat dalam pemindahan data atau pengkoneksian database dan fitur-fitur lainnya, karena terkait masalah pendanaan. Pendanaan ini ada beberapa biaya, itu biaya eksternal, misalkan itu Google API, Google Maps API, Google Maps API, dan beberapa API lain seperti yang mendukung supaya aplikasi ini berjalan dengan bagus. Kedua hal itu menjadi alasan evaluasi kami dan mudah-mudahan bisa diterima oleh product owner. Terima kasih teman-teman. Dari saya sebagai product owner untuk evaluasi proses pengerjaan kita dengan metode Scrum ini, mungkin saya di sini mohon maaf. Pertama, saya menginginkan tampilan yang diselesaikan duluan. Nah, sebenarnya seandainya kita tahu duluan bahwa API dari Google Maps ini memiliki limit dan mengharuskan kita mengeluarkan biaya berlebih, nah harusnya kita anggarkan itu duluan di awal. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kedepannya kita bisa research dulu bagaimana anggaran yang akan dikeluarkan sehingga nanti tidak atau menghindari adanya keterlambatan pengerjaan proyek. Nah, mungkin itu dari saya.